Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Luna Luminosa, sebuah kisah yang berjudul Petaka Darah Haid. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mbak Ayu, tolong jangan lihat ke bawah ranjang ya, seru Nik Komang setengah berbisik sambil berdiri membelakangi pintu kamar kos. Ayu membuka matanya perlahan, nafasnya tersegal, peluh dingin membasahi seluruh tubuh kurusnya. Dadanya naik turun cepat. Ruangan kecil itu dipenuhi aroma dupa kemenyan dan bau lembab dari baju-baju kotor yang belum sempat dicuci. Ayu mencoba duduk. Lehernya terasa berat, seperti memikul beban berat dan salah posisi tidur. Komang, itu dia datang lagi, bisik Ayu lemah. Suaranya nyaris tidak terdengar. Nik Komang menggigit bibir. Ia melangkah masuk, membawa semangkuk air putih yang sebelumnya telah ditaburi beras kuning dan potongan daun pandan yang dicampur air kelapa muda. Itu bukan minuman biasa, melainkan sebuah ramuan penolak. Ngiring sareng Ida Sang Hyang Widi, semoga Mbak Ayu kuat, Nik Komang berkata lirih, lalu meletakkan mangkuk itu di dekat jendela. Ayu memejamkan mata lagi, akan tetapi bayangan itu tetap ada. Seorang perempuan tua dengan rambut gimbal panjang, wajahnya hancur dan berwarna merah. Matanya melotot dan bola matanya seakan mau keluar. Mata itu selalu menatap Ayu di dalam mimpinya, kadang duduk di pojokan kamar, kadang berdiri melayang di atas pintu, dan kadang dia merangkak seperti ular dari kolong ranjang, sambil menjulurkan lidahnya yang panjang dan merah. Tidak, Ayu menjerit histeris. Tolong, dia ada di bawah kolong, Komang, tolong. Ayu semakin menjerit. Nik Komang tersentak, dia segera berlari dan menutup kelambu tipis yang menggantung di sisi ranjang. Nik Komang menggenggam japa mala kecil dari biji rudraksa dan mulai membacakan doa. Akan tetapi tubuh Ayu sudah menggigil, tangannya mencakar-cakar selimut dan nafasnya seperti orang sekarat. Nik Komang, dia menjilat darahku, dia juga suka darahku. Ayu menangis, mencakar lehernya sendiri. Aku sudah buang pembalut di tukat, dia mengambil dan mengisap pembalutku. Ayu semakin meracau. Suara Ayu membuat bulu kuduk Nik Komang berdiri. Ia menatap Ayu lekat-lekat dengan wajah tegang. Perempuan itu semakin kurus dari kemarin. Wajahnya tirus, matanya dalam dan cekung. Kulitnya keriput seperti orang tua, tangan dan kakinya dingin seperti es, tapi tubuhnya berkeringat. Aku harus panggilkan seseorang, ucap Nik Komang buru-buru. Ini bukan demam biasa. Aku yakin ini ada hal gaib yang mengganggu, batin Nik Komang. Beberapa hari kemudian di rumah sederhana di pinggir sawah Ubud, Ayu tergeletak seperti bangkai hidup. Ibunya baru saja datang dari Jawa, menangis histeris begitu melihat kondisi putrinya. Astagfirullah Ayu, apa benar ini kamu nak? Ya Allah, kenapa kamu jadi seperti ini nak? Apa yang terjadi? Wanita itu bertanya tanpa ada yang jawab. Suaranya serak dan air matanya jatuh begitu saja. Wanita itu mengambil kain dan menyelimuti tubuh putrinya. Akan tetapi Ayu tidak bereaksi. Matanya hanya menerawang ke langit-langit kamar. Dia belum makan bu, kata Nik Komang lirih. Kalau dipaksa Ayu muntah darah. Kalau malam Ayu suka meracau dan berbicara yang tidak bisa dimengerti. Jelas Nik Komang teman satu kos Ayu. Pak Umar ayah Ayu hanya bisa diam. Laki-laki itu memandangi putrinya yang saat ini mengenaskan. Saat ini di dalam benaknya hanya ada satu pertanyaan. Kenapa begini? Malam itu angin di luar berembus lebih dingin dari biasanya. Langit tampak berat. Awan pekat menggantung seperti kabut di atas pura kecil di ujung gang. Di dalam kamar Ayu mulai berteriak-teriak lagi. Jangan buka mulutmu, jangan. Bu Siti yang sedang duduk di teras tergopoh masuk, diikuti Pak Umar dan Nik Komang. Mata Ayu terbuka lebar, akan tetapi tatapannya kosong. Tangannya menuding ke kolong ranjang. Dia balik lagi, coba lihat itu. Dia ibu kandungku.
Katanya aku ini anaknya dan aku harus ikut dia karena dia sudah makan darahku. Ayu berkata dengan mata membeliak, seperti akan terbalik. Bu Siti memeluk Ayu dengan sangat erat. Air matanya jatuh, akan tetapi pelukannya terhenti saat ia menyentuh kulit Ayu yang dingin seperti es dan juga mulai kaku seperti ikan yang direndam dengan es batu. Aku buang pembalut di sungai, Bu. Waktu itu aku lagi datang bulan. Terus aku buang dari tukat itu. Suara Ayu bergetar sambil sesekali tertawa. Air matanya turun, lalu ia menoleh ke langit-langit. Dia hisap pembalutku, katanya darahku manis dan aku harus tinggal di tubuhnya. Ayu terus saja bergumam tanpa henti. Pak Umar mencengkeram celananya dengan wajah memerah. Apa-apaan ini? Ini gak masuk akal. Ini sudah gila. Nik Komang tidak menjawab. Ia berdiri membeku menatap temannya yang begitu memprihatinkan. Nik Komang lalu bergegas keluar rumah dan mengambil ponsel. Jari-jarinya gemetar saat menekan nomor. Setelah 3 nada sambung, suara berat di seberang menjawab. Sambut teka waktu, Nek. Suara dari seberang telepon, entah apa yang mereka bicarakan. Beberapa waktu sudah berlalu. Ayu saat itu tengah terlelap dengan tubuhnya diikat dengan kain putih di sudut kamar. Di sekelilingnya ada lingkaran garam, bunga cempaka dan dupa yang dibakar. Di sebelahnya ada bayangan tubuh tua berjubah putih duduk bersila. Dia adalah Jero Mangkusudiro, pemangku dari Karangasem, dikenal sebagai penjaga kesucian darah dan penghalau rangda. Pak Umar sempat mengusirnya begitu datang, sebab dia tidak percaya dengan ucapan Jero Mangku yang menurut Pak Umar hanyalah sebuah mitos saja. Akan tetapi Bu Siti, Ibu Ayu memohon. Namun saat Jero Mangku berdiri di depan Ayu, ia hanya berkata satu kalimat pelan yang membuat seluruh ruangan langsung senyap. Darahnya sudah dipanggil oleh mereka. Tepat pukul 02 dini hari, terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Angin mendesir masuk dari celah jendela yang tidak tertutup rapat. Api dupa tiba-tiba bergetar. Ayu mengerang. Tiba-tiba, krek, suara dari bawah ranjang. Semua sontak saja terdiam. Bu Siti memeluk tubuh suaminya. Dari kolong ranjang terdengar suara nafas berat dan mendesis. Ayu. Ayu membuka matanya, lalu dia menangis. Dia ada di sana. Dia datang lagi. Nik Komang berteriak. Jangan lihat ke bawah. Jangan lihat, Ayu. Akan tetapi, Ayu tidak bisa menahan diri. Ia menoleh perlahan ke sisi ranjang dan di sanalah sosok wanita tua sedang merayap perlahan. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur panjang dan darah hitam menetes dari gigi-giginya yang tajam. Darahmu manis, kamu sekarang milikku. Tiang Nunas Pangaksama, tiang nyolahang adat. Itu yang terus dibisikkan Ayu malam itu. Entah dia masih sadar atau sedang kerasukan. Tidak ada yang tahu pasti. Akan tetapi ucapannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ayu terbaring di atas kasur tipis yang kini diletakkan langsung di lantai, tidak lagi di ranjang. Tidak ada yang berani menyimpan tempat tidur berkolong sejak malam terakhir sosok perempuan tua itu muncul dari bawahnya. Ranjang besi itu kini sudah dibakar di pekarangan belakang. Disiram air campuran bunga kelapa dan daun intaran oleh Nik Komang sambil mengucap mantra. Akan tetapi tetap saja, meskipun ranjang sudah dibakar, gangguan tidak berhenti. Malam itu ketika jam menunjukkan pukul 2:04, suara tangisan terdengar lagi. Suara itu bukan dari Ayu, melainkan dari arah genteng. Tangisan panjang, parau, menyerupai lolongan tapi lebih menyayat hati. Panakne masih kalape, konden ngidang-ngidangin, ujar Jero Mangkusudiro, duduk bersila di serambi, memeluk Japa Mala biji rudaksanya. Rang dene, ngerasa anake nuk milikne. Pak Umar mengusap wajahnya yang sudah berkeringat meski udara dingin. Saya tidak percaya ini semua. Kami orang Jawa, kami sholat, kami tidak percaya hal beginian. Ini hanyalah tahayul dan mitos. Jero Mangku hanya menatap Pak Umar dengan menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah Ayu di dalam kamar. Kalau hanya dengan keyakinan saja bisa menyelamatkan anak Bapak, tidak mungkin saya dipanggil kemari. Bu Siti memeluk suaminya sambil menangis. Pak, jangan keras kepala. Apa salahnya jika kita coba? Kita sudah ke dokter.
ke rumah sakit dan juga sudah meruqyah Ayu. Tapi apa? Hasilnya sama. Apa salahnya kita coba? Anak kita ini pendatang. Setiap daerah ada tata cara dan kepercayaannya masing-masing. Bujuk Bu Siti. Pak Umar memejamkan mata. Di luar daun pisang bergoyang keras meski angin tidak terasa. Bu, ini namanya musyrik. Pak Umar masih saja kekeh. Bu Siti menghela nafas panjang. Terserah, mau musyrik atau apalah itu. Aku gak peduli sekarang, Pak. Aku mau anakku sembuh dan sehat lagi. Di dalam kamar Ayu mendadak mengerang. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai tanpa disentuh siapapun. Dari mulutnya keluar gumaman pelan. Suaranya seperti orang tua. Tiang nunas tulung, punapi dados ngidang, nyenengang Ida Batara. Nikomang bersujud ke tanah. Ia tahu ini bukan lagi Ayu. Suara itu seperti sudah menempel di tubuh Ayu. Kemungkinan besar Rangda itu sedang ngelah badan atau sedang masuk ke tubuh yang lemah jiwanya. Jeruk Mangku berdiri. Ia melangkah pelan ke dalam kamar, membuka bungkusan kecil dari kain kuning berisi tirta panglukatan. Air suci yang sebelumnya telah diberkati di pura dalam. Ayu, awake soba kotor tiang harus nyuciang, kata Jeruk Mangku pelan. Ayu tertawa dengan nada yang seperti menggema dari dalam sumur. Ngiring dados-dadose, ajingane rasane manis ketie mabunga. Crak, crak. Tubuh Ayu mencakar-cakar lantai, lidahnya menjulur panjang dan matanya berputar ke atas. Bu Siti langsung pingsan di pelukan suaminya. Jeruk Mangku segera memercikan tirta ke tubuh Ayu sambil membacakan mantra. Om Idewaya Nama Swaha, Om Sidi Wibudi Anugrahyang. Akan tetapi tubuh Ayu justru semakin memberontak, lalu mendadak diam tanpa suara. Nyambung, gumam Jeruk Mangku. Rangdane subak nyambung awak. Keesokan paginya semua orang di rumah terlihat lelah, mata sembab, wajah pucat dan bibir kering. Ayu belum sadarkan diri, namun aneh, tubuhnya tidak sedingin malam sebelumnya. Jeruk Mangku duduk di pelangkiran kecil yang disiapkan oleh Nikomang. Di atasnya terdapat sesaji canang sari, pejati, bungkak hijau dan kuning bija, dupa menyala yang menguar aroma cempaka. Ini bukan sembarang Rangda, kata Jeruk Mangku pelan. Ini Rangda tua dari Gunung Lempuyang, jenis yang hanya bisa muncul saat darah manusia suci terbuka. Pak Umar mengernyit. Apa maksudnya darah suci? Jeruk Mangku memandang Pak Umar tajam. Darah haid, Pak. Suasana langsung senyap. Nikomang menunduk. Anak bapak saat datang bulan pernah buang pembalut ke tukat atau sungai tanpa disucikan. Itu sungai bukan tempat biasa. Di sana ada jalur energi taksu yang mengalir langsung ke wilayah gaib. Darahnya terbaca dan leak itu menemukan celah. Bu Siti menantangis. Tapi dia tidak tahu. Mungkin saja Ayu tidak paham dan tidak sengaja. Jeruk Mangku mengangguk. Karena itu, ini jadi peringatan. Di Bali, semua yang keluar dari tubuh dianggap memiliki kekuatan, harus dihormati, apalagi darah perempuan. Malam harinya upacara pertama dilakukan. Jeruk Mangku membawa Ayu ke pelataran kecil yang disiapkan untuk melukat untuk pembersihan jiwa. Di atas tikar pandan, tubuh Ayu dibaringkan. Di sekelilingnya, 4 penjaga membawa obor dari tempurung kelapa. Udara dingin terasa menusuk. Akan tetapi begitu Jeruk Mangku mulai memercikan air suci dari tempurung, tubuh Ayu bergetar hebat. Banas, banas, jangan siram saya. Ayu menjerit sekuat tenaga. Akan tetapi suara jeritan itu bukanlah suara Ayu. Suaranya serak, berat, seperti suara nenek-nenek. Ayu, awak ne subah kapundut, bisik Jeruk Mangku. Tapi masih ada jalan, tapi waktunya tipis. Ayu tertawa, matanya membelalak. Lalu ia menatap langit sambil berkata dalam bahasa Bali kasar. Ida Batara, kajakene jani, tapi ragane subah dados. Saat itu juga, angin berembus keras dan langit menggelap. Satu perempuan penjaga obor mendadak jatuh ke tanah kerasukan. Astungkara, Nikomang berbisik. Rangda subah tekak jani. Jeruk Mangku memejamkan mata. Persiapkan upacara penyegelan darah, kata Jeruk Mangku pelan. Ini bukan soal menyembuhkan lagi. Ini soal menyelamatkan jiwanya dari menjadi wadah para iblis.
Roh jahat tidak pernah datang dalam bentuk yang kita pahami. Tapi kita akan tahu, ia datang saat doa tidak lagi mampu menenangkan. Langit malam di Ubud mendadak mendung. Petir menggelegar memecah langit, disusul bayangan hitam melintas cepat di antara atap rumah-rumah warga. Angin berembus dari arah barat, membawa aroma kemenyan yang begitu menyengat. Akan tetapi tidak ada upacara malam itu. Tidak ada dupa yang seharusnya menyala, maka dari mana bau itu berasal? Jawabannya ada di rumah kecil di ujung pematang sawah, di mana tubuh Ayu terbaring di tengah lingkaran banten dan bunga cempaka yang layu. Jero Mangku Sudiro duduk bersila di tengah pelataran. Di depannya tubuh Ayu digelung dengan kain putih, diletakkan di atas tikar pandan. Di sekelilingnya diletakkan banten prayascita, berisi ayam hitam tanpa kepala, telur bebek, canang sari, pisang raja, pejati, dupa, sesari, dan air teta pengelukatan dari pura dalam yang hanya bisa diperoleh dengan permohonan khusus. 4 laki-laki lokal berdiri mengelilingi tubuh Ayu dan banten. Masing-masing membawa obor tempurung kelapa dan keris pusaka peninggalan leluhur. Mereka adalah pelingsir adat, pelindung spiritual yang siap mengawal Jero Mangku dalam ritual paling berbahaya malam itu. Nyegara gunung, penyegelan darah. Awakne subah setengah milik makhluk itu, gumam Jero Mangku. Tapi jiwa Ayu masih belum lepas. Masih ada waktu sebelum dia jadi wadah. Pak Umar dan Bu Siti berdiri di ambang pintu. Wajah mereka penuh kecemasan. Mereka masih belum bisa memahami seluruh konsep ini. Tapi malam demi malam yang menakutkan sudah cukup membuat mereka percaya bahwa ini bukan urusan duniawi. Langit seperti terbelah, petir menyambar di kejauhan, ayam berkokok tidak wajar, udara tiba-tiba menjadi panas dan berat. Dupa menyala sendiri sebelum disulut, menandakan ada yang hadir. Jero Mangku mulai membaca mantra Ratu Gede mencaling dari ujung lidahnya, pelan namun penuh tekanan. Para pelingsir mulai menyapu obor mereka ke arah 4 penjuru sambil mengucap, Om Ananta Bayusita, Om Rudra Manikmaya, Om Swaha. Ayu mulai mengerang, tangannya bergerak-gerak, wajahnya menegang, lalu matanya terbuka. Cekelange, teriak Jero Mangku. Salah satu pelingsir segera memasukkan bija kunyit ke ubun-ubun Ayu. Akan tetapi Ayu tertawa. Suara itu berat, dalam dan bergaung ke seluruh penjuru pelataran. Tiang subadadose, tiang ngidang sukmaring awakne. Tiba-tiba bayangan hitam besar muncul dari arah barat. Sosok wanita tua tinggi besar, berambut gimbal, berpakaian sobek. Matanya menyala merah, tubuhnya tidak menyentuh tanah. Jari-jarinya panjang runcing, payudaranya besar bergelambir. Dia melayang-layang. Itulah dia Rangda tua, Gunung Lempuyang. Dari mulutnya menetes darah hitam. Lidahnya menjulur panjang dan suara desisnya membuat semua api obor bergetar. Baliang punika dados milik tiang. Tanpa aba-aba angin menderu keras, salah satu pelingsir terpental ke tanah, tidak sadarkan diri. Obornya padam. Brak! Jero Mangku segera melempar tirta wangsu pada ke arah Rangda itu. Lalu, dak! Rangda meledak dan menjerit melengking. Astungkara, tegak samian. Leak itu melayang lalu turun, tubuhnya membesar. Dari mulutnya keluar suara makian dalam bahasa Bali kuno dan tawa melengking. Ayu di tengah lingkaran mendadak menjerit. Darah mengalir dari telinganya. Itu pertanda Rangda mulai menarik jiwa Ayu keluar lewat telinga, jalan halus ke alam gaib. Jero Mangku memekik mantra. Om Raksa Manikmaya, Om Durga Ngangon Samadi. Jero Mangku mencabut keris pusaka peninggalan Pura Samuan III, lalu menusuk ke tanah. Dari situ keluar asap putih tebal dan suara gemuruh dari dalam bumi. Tiba-tiba 2 sosok putih berwujud raksasa muncul dari arah timur dan selatan. Itu adalah penjaga spiritual dari jalur Kajah Kelot, penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Tiang Nunas, tolong nyegara gunung dados kawisisan. Teriak Jok Mangku sambil membakar sarana sesajen api. Rangda mengamuk. Ia mengeluarkan suara seperti babi melolong. Lalu lidahnya menghantam pengelingsir kedua, membuatnya terpental hingga tulangnya patah. Pak Umar berlari mendekati Ayu tapi ditahan Bu Siti. Jangan ganggu Pak, itu bukan Ayu putri kita lagi.
Jero Mangku duduk bersila di tengah. Ia mulai menggosok tangannya dengan tapakan Banten Segara, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ngiring ida Sang Hyang Widi, raksaksane buta kalane dados nyaksi, awakne suba kadado sang suci, ketiye kadado sang segara. Jero Mangku menepukkan tangannya keras dan dalam hitungan detik, kilatan cahaya putih menyambar langit dan Rangda tua menjerit keras hingga menggema ke seluruh desa. Tubuh Ayu mendadak melayang, dari dadanya keluar segumpal kabut hitam seperti arwah. Itu adalah bagian jiwa Ayu yang ditarik Rangda. Jika kabut itu sempat disentuh makhluk itu, jiwa Ayu tidak akan kembali. Akan tetapi Cuk Mangku lebih cepat. Ia menancapkan keris pusaka ke tanah, menarik arwah Ayu dengan doa dan dupa suci, lalu menutup dengan bija dan tirta campuran dari 7 mata air suci Bali. Rangda mengerang, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya. Ia berputar di udara, lalu prak, tubuhnya meledak seperti kaca pecah. Percikan darah hitam berjatuhan ke tanah dan mendadak semua menjadi hening. Prak, tubuh Ayu terjatuh ke tikar, wajahnya pucat, tapi dadanya masih bergerak. Jiwanya belum sepenuhnya kembali, tapi ikatan Rangda telah putus. Jero Mangku berdiri dengan tubuh gemetar, tangan kirinya berdarah. Salah satu pelingsir sudah tewas, yang lainnya luka parah. Beruntung Ayu masih selamat. Darahnya sudah disucikan, bisik Jero Mangku. Tapi tubuhnya tidak akan pernah sama. Kaki Pak Umar lemas, dia jatuh terduduk dan Bu Siti menangis. Apa anakku bisa pulih, Jero Mangku? Tanya Bu Siti. Jero Mangku menatap langit yang mulai cerah. Ayu harus tinggal di tanah dekat pura ini, jauh dari dunia. Jiwa yang pernah disentuh Rangda tidak bisa kembali seperti dulu. Ayu membuka mata pelan dan untuk pertama kalinya dalam 1 bulan terakhir, ia tidak lagi melihat sosok wanita tua itu di langit-langit kamarnya. Penyucian bukan tentang air yang dituangkan. Penyucian adalah saat roh kembali mengenali dirinya sendiri. Langit masih kelam dan udara pegunungan menyelimuti desa adat Panglipuran dengan dingin yang menggigit. Di kejauhan terdengar suara ayam jantan berkokok lebih awal, tanda alam sedang tidak baik-baik saja. Di antara kabut yang tebal tampak 4 orang membawa usungan dari bambu dan kain putih. Di atasnya, Ayu terbaring kaku, tubuhnya dibalut kain kasa suci. Mereka menuju pura dalam di ujung barat desa, tempat sakral yang diyakini sebagai pelinggi Sang Hyang Durga dan Ratu Gede Macaling, 2 penjaga semesta. Tempat itu tidak sembarang orang masuk, terlebih saat fajar belum datang. Hanya pemangku dan orang-orang yang benar-benar bersih yang diizinkan. Di dalam pelataran tengah, Ayu dibaringkan di atas alas tikar pandan, tepat di hadapan pelinggi Ratu Dirga. Sebelum tapakan dari kelapa gading telah disiapkan, di atasnya taburan bunga cempaka, canang sari dan bija. 4 penjuru pura dijaga oleh pelingsir desa, masing-masing membawa obor dari tempurung kelapa. Jero Mangku Sudiro, pemangku utama yang memimpin upacara, duduk bersila di depan pelinggi. Di hadapannya tersusun lengkap sarana upacara panglukatan lan penyegelan. Banten Prayascita terdiri dari tipal bantal, sate lilit ayam, telur bebek, pisang raja, beras kuning, bunga 7 rupa, uang kepeng. Tirta Panca Amerta, air suci dari 5 sumber, tirta ampul, campuhan, goa gajah, pancoran solas, dan tambah waras. Rerajaan lontar bertuliskan aksara Bali kuno dan tapakan kelapa gading, tepung tawar dan bunga setaman, lalu padupa dari Pura Sakenan, keris pusaka dari Puri Karangasem. Pak Umar dan Bu Siti berdiri di sisi pura. Wajah mereka pucat pasi. Sejak ritual penyegelan darah di rumah, Ayu tidak berbicara. Akan tetapi setiap malam ia menangis dalam tidur, dan tubuhnya masih menunjukkan gejala kerasukan dan belum sepenuhnya sadar. Awake subas setengah milik makhluk itu, ujar Jero Mangku pelan. Ritual dimulai. Jero Mangku membaca mantra pembuka. Om Awiknam, Astu Namo Sidam. Dupa mulai dibakar. Tirta dipercikan ke 4 penjuru. Para pelingsir mulai menyapu tanah dengan tapel poleng, mengusir energi negatif dari pelataran. Tiba-tiba Ayu mengerang. Matanya terbuka dan kosong. Nafasnya cepat. Tubuhnya terangkat perlahan dari alas. Semua terdiam. Dari mulutnya keluar suara. Tiang dadose,
suaranya berat dan tua. "Rang dene nyang sang ring nadi tengahe," gumam pemangku muda di samping jeruk mangku. Ritual berubah menjadi pertempuran. Dari balik pelinggi, dua bayangan besar melayang. Rangda, bukan satu tapi dua, sosok tinggi besar, bertaring dan bertanduk dengan rambut menjuntai sampai tanah. Mereka melayang di atas kepala Ayu menyeringai. "Ajengane masih manis, jadi tiang nunas bagiane," kata Rangda pertama, suaranya seperti gesekan bambu kering. "Tiang sing nyidang ngale, awake subaka pundut," sambung yang satu. Juru mangku tidak panik. Ia mencelupkan rerajahan lontar ke dalam tirta, mengusapnya ke ubun-ubun Ayu. "Om Ang Ung Mang, Guru ya nama swaha." Ayu menggeliat, tangannya mencakar tanah, lidahnya menjulur panjang. Tubuhnya mulai memanas, akan tetapi pelingsir tidak mundur. Obor diarahkan ke arah Rangda. Satu Rangda berteriak, terbakar separuh tubuh astralnya. "Ah!" Sementara yang lainnya mengamuk, menyemburkan asap hitam ke arah juru mangku. "Om Rawa Bineda, Om Swastiwastu," pekik juru mangku sambil menaburkan beras pancawarna. Asap putih dari tanah membumbung, dari dalamnya muncul rupa cahaya bersayap, rupa gaib, penjaga niskala. Rangda mengaum, mencoba menelan jiwa Ayu yang mulai keluar lewat telinga. "Ah, tiang nyidang ngantos sang suba," cerit Ayu. "Om Sunda Sarining Suksma, Anyu dan Ring Sekancan." Para pemangku terus merapalkan mantra. Mereka tidak mau kalah dari makhluk yang disebut Raja Setan itu. Piada. Cahaya menyambar, Rangda meledak, kabut hilang, suara hening. Ayu jatuh tidak sadarkan diri. Brak. Akan tetapi itu semua belum selesai. Jeruk mangku tanam rerajahan di depan pelinggi, tabur dengan bunga sepatu dan karang pantai. Pintu antara buta lan manusia ditutup. Gerbang subah kacelap. Tapi Ayu harus tinggal di jalur suci. Hidupnya tidak bisa biasa lagi. Fajar muncul di ujung desa. Ayu tidur tenang tapi wajahnya berubah, lebih tua, lebih dalam. Matanya seperti menyimpan langit yang pernah terbakar. Ia telah melihat dunia yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Pembersihan telah selesai, akan tetapi mereka hanya menunggu celah lain. Hari itu langit Panglipuran tampak terang, tapi angin dari arah selatan bertiup aneh seperti beraroma garam laut, dicampur dengan bau dupa dan tanah basah. Di sepanjang jalan utama desa adat, suara gamelan balengganjur bergema, perlahan tapi ritmis. Ratusan warga desa, dari anak-anak hingga para tetua, memenuhi halaman banjar dan pura. Mereka berpakaian adat lengkap. Para pria mengenakan kamen putih, saput kuning, dan udeng. Sedangkan para wanita berkebaya putih dengan selempot berwarna cerah. Akan tetapi dari wajah-wajah mereka tidak sepenuhnya damai. Mereka menunggu sebuah jawaban dari tanda tanya yang ada di benak mereka. Mereka semuanya tampak cemas, sebab ini bukan upacara biasa. Ini adalah nyegara gunung, upacara besar yang menghubungkan kekuatan laut dan gunung. Pelinggi Ida Betara Segara lan gunung yang hanya dilakukan bila terjadi keguncangan besar di jagat niskala. Lalu hari itu semua berkumpul untuk menyaksikan Ayu, seorang gadis Jawa yang diselamatkan dari cengkraman Rangda, menjadi pusat prosesi sakral yang menentukan masa depannya dan keseimbangan desa. Langit mendadak muram saat Ayu tiba di halaman Pura Sagara. Ombak dari pantai selatan menghantam karang dengan bunyi yang dalam dan tidak biasa. Di pelataran pura, pelinggi-pelinggi telah dihiasi janur kuning dan canang sari. Aroma dupa cendana membumbung dari padupa yang diletakkan di 4 penjuru. Ayu berjalan perlahan, mengenakan pakaian serba putih, rambutnya dikepang, matanya menatap lurus ke depan. Ia tampak berbeda, tubuhnya sudah pulih, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Namun aura di sekitarnya tidak bisa dijelaskan, dingin, anggun dan menggetarkan. Ayu duduk bersila di atas tapakan kelapa gading, dikelilingi oleh sarana upacara, banten prayascita, dan bawi kakul. Rerajahan lontar bertuliskan aksara Bali kuno, tirta panca amerta dari 5 sumber suci, tepung tawar dan bunga setaman. Jeruk mangku Sudira melangkah mendekat, wajahnya serius,
para pemangku lainnya membentuk setengah lingkaran membacakan mantra. Om Awiknam Astu Namo Sidam. Juru mangku memercikan tirta ke kepala Ayu. Langit tiba-tiba bergemuruh, ombak berhenti sesaat, lalu menggelegar 3 kali. Angin berputar-putar di pelataran, semua warga terpaku. Tiba-tiba, seseorang ibu parubaya di antara kerumunan warga jatuh tersungkur. Tubuhnya mengejang. "Ah!" Wanita itu berteriak dan meracau dalam bahasa tidak dikenal, disusul oleh seorang pemuda yang menjerit, mencakar-cakar dirinya sendiri. Seorang bocah menangis keras, lalu tertawa keras dengan mata terpejam. Dalam waktu 5 menit, kerasukan massal terjadi. Lebih dari 30 warga mengalami kesurupan, ada yang merangkak di tanah, mencium debu pura, ada yang menjerit sambil menyebut nama leluhur. Seorang pria tua berdiri di atas batu, berseru keras, "Ratu Kidul, suba nyenengang awakne, tiang suba jeruring segara." Seorang wanita muda menggulung lidahnya, menari liar dengan gerakan yang tidak biasa. Sesekali mendengus sambil memegang matanya. "Om Swastiwastu, panugrahan Ida Sang Hyang makin kedas," teriak juru mangku, lalu segera membentuk mudra, menebar beras pancawarna ke arah kerumunan. Ayu membuka mata, pandangannya tajam. Ia berdiri perlahan lalu mengambil rerajaan lontar dari pelinggi. Tangannya gemetar, dari bibirnya mengalun kidung sakral. "Om Ang Ung Mang, Dewa ning pertiwi wangsul ring surga, ulung ring jaba." Cahaya putih keluar dari dadanya, menyebar ke arah orang-orang yang kerasukan. "Ah!" Mereka menjerit lalu tubuh mereka kaku, sebelum akhirnya jatuh lemas. Seluruh kerumunan bergeming, seketika menjadi hening dan ini belum juga selesai. Dari langit di atas pelinggi muncul bayangan besar, seperti asap hitam yang membentuk sosok perempuan bertaring, berambut api, matanya merah menyala, lidahnya panjang. Ia melayang dengan gerakan lambat tapi mengancam. "Tiang masih makta si Ayu, awakne sing dados milik jagat." Suara itu terdengar dari udara, tidak ada mulut yang berbicara. Juru mangku Sudira gemetar, ia berlutut. Para pemangku lain membunyikan kentongan dan padupa, akan tetapi bayangan itu tidak goyah. Ia melayang turun ke arah Ayu. Ayu melangkah maju, ia mengambil tempurung emas berisi tirta, mencelupkan jari, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Sunda-sunda kawisesan punika, ring jagat alit lan ageng, ring langit lan tanah ring jiwaku." Entah dari mana Ayu bisa tahu mantra tersebut, padahal dia adalah gadis yang lahir dan besar di Jawa. Tiba-tiba tanah pura bergetar. Dari pelinggi utama, semburat cahaya kuning menyambar ke arah Ayu. Kerajaan di tangannya terbakar, lalu menyatu dalam tubuhnya. Bayangan hitam menjerit, tubuhnya terbakar perlahan, mengecil, lalu hilang. Langit kembali terang, laut kembali tenang, warga terdiam. Ayu jatuh pingsan di pelataran. Upacara selesai, para warga kembali ke rumah masing-masing. Balai ganjur kembali berbunyi. Saat malam tiba, Ayu terbangun di balai desa. Di sekelilingnya duduk para pemangku dan 3 sulinggi dari Pura Agung Pesaki, Pura Sekenan, dan Pura Dalem. Salah satu sulinggi, seorang pria tua dengan suara dalam dan mata tembus pandang, mengatakan, "Ida Sang Hyang ngelaksanayang kawaskitan ring awak ragane, Ayu sampun dados balian." Ayu menunduk. Dia yang dulu tidak paham dengan bahasa ini justru sekarang sangat paham sekali, entah dari mana dan siapa yang mengajarinya. "Awak ragane dados panyeket jagat, dados penyambung antara langit dan buta. Tapi prasetya punika awake sing dados istri." "Tidak bisa menikah," bisik Ayu nyaris tidak terdengar. "Sing dados istri, sing dados ibu, tapi dados panedu. Dados panyipta tirta, dados jerusane, nyidang nyelametaning titang sareng jagat alit." Ayu menangis. Dia manusia biasa yang juga ingin menikah dan punya anak. Akan tetapi ia tahu Ayu telah diselamatkan. Akan tetapi keselamatannya dibayar dengan kehidupan yang bukan miliknya lagi. Sejak malam itu Ayu resmi diselamatkan sebagai balian suci Panglipuran. Warga mulai sungkan padanya. Tangannya tidak bisa dijamah sembarangan orang. Kata-katanya menjadi doa.
akan tetapi hatinya tetap sunyi. Ia tidak akan pernah menikah, ia tidak akan pernah memiliki anak. Namun seluruh jagat akan hidup dalam tirta yang ia cipta. "Nah, kenapa jadi seperti ini?" tanya Bu Siti dan Pak Umar. Ayu menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala. "Ini adalah karma yang harus Ayu bayar, Pak, Bu. Ayu sudah ceroboh dan membuang pembalut sembarangan," jawab Ayu yang saat ini sudah ikhlas dengan takdirnya. "Tapi nak, kamu anak kami satu-satunya. Kamu juga mau menikah." Pak Umar tergugu. Ayu terdiam. "Pak, ikhlas. Yang penting Ayu masih hidup kan? Ada Nik Komang, dia juga akan menjadi anak kalian. Dia tidak punya orang tua," jawab Ayu kali ini sudah ikhlas. "Ayu, kenapa terus menghindar dariku?" Suara itu datang dari belakang Balai Banjar dengan nada tenang tapi penuh luka. Hujan menetes dari atap ilalang. Ayu menoleh perlahan. Ida Bagus Pramana berdiri di sana. Pakaiannya sederhana, hanya kamen putih dan selendang kuning, tapi sorot matanya membuat jantung Ayu berdegup tidak karuan. "Tuh Bagus Pramana, mohon jangan datang lagi. Aku sudah memilih jalan yang tidak bisa diubah." Tuh Bagus Pramana melangkah maju, perlahan tapi mantap. Hujan tidak membuatnya gentar. "Tidak ada jalan yang tidak bisa diubah, Ayu. Bahkan karma pun bisa dituntaskan. Tapi aku balian." Ayu membuang pandangan. "Aku sudah bersumpah tidak bisa menikah, tidak bisa mencintai siapapun." "Apa kamu pikir Tuhan menginginkan hatimu hampa?" Tuh Bagus Pramana mendekat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Ayu. "Tiang ten wenten nyilih rasa, Ayu. Ini bukan cinta biasa. Ini rasa yang dikirimkan langit." Ayu menahan air mata. "Kenapa kamu?" bisik Ayu. "Kenapa harus kamu yang datang ketika aku sudah menyerahkan semuanya?" Seminggu setelah percakapan itu, desa Panglipuran mulai dilanda kejadian aneh. Malam-malam terasa lebih dingin. Angin bertiup dari arah timur, arah yang jarang membawa hawa baik. Bayi-bayi menangis terus tanpa sebab. Burung-burung enggan bersuara. Bahkan suara gong di pura terdengar fales. Wayan Pasek, tetua Banjar, mengeluh lupa nama cucunya sendiri. "Istriku manggil aku terus dengan nama orang lain. Katanya aku bukan suaminya," ujar Pak Ketut. "Padahal aku tidur di ranjang yang sama tiap malam." Seekor anjing peliharaan di ujung desa tiba-tiba berbicara. Suaranya parau namun jelas. "Ada yang tertahan. Kutukan belum selesai." Kabar ini menyebar seperti api. Semua orang berbondong-bondong datang ke Balai Banjar, menanyakan satu hal, apa yang terjadi. Jeruk Mangku Sudiro memandangi langit malam yang penuh awan, lalu berkata lirih, "Kutukan ini bukan milik Rangda lagi, tapi milik Karma Purba." Di tengah kekacauan itu, Ayu menerima mimpi aneh. Ia berdiri di tengah danau beratan yang kering. Di sekelilingnya langit menghitam dan tanah terbelah. Dari celah itu muncul seorang laki-laki bersinar, membawa patma emas dan tirta suci. "Rasa yang datang padamu bukan godaan, tapi penebus." Suara itu bergema. "Siapa dia?" tanya Ayu dalam mimpi. "Orang yang kau cintai. Dia tidak datang untuk memisahkanmu dari Dharma. Dia datang untuk menyatukanmu dengan takdir yang telah kau tolak." Ayu terbangun dengan peluh dingin. Di luar bulan purnama bersinar di balik kabut. Dan di depan rumahnya, Tuk Bagus Pramana berdiri lagi. Keesokan harinya, Jeruk Mangku Sudira memanggil Ayu dan Tuk Bagus Pramana ke pura dalam. Di sana para Sulinggi sudah berkumpul. Salah satu di antara mereka Sulinggi Putulodra yang dikenal keras dan sangat patuh pada tradisi memulai. "Ayu, apa kau jatuh cinta?" Ayu mengangguk perlahan. "Iya, rasa ini suci." "Ida Bagus Pramana, apa kau berniat menikah dengan Balian?" "Saya tidak punya rasa ring lingsir. Napi sane dados ayuning jagat, punika dados tugas tiang sareng Ayu. Puniki nenten rasa mewah, puniki rasa sane katuran." Para Sulinggi hening. Lalu Sulinggi Taman dari Besaki bersuara. "Pawisik, sane dados ring titiang, rasa itu perlu pembuktian. Ida Pramana dados panyiratang kutukan sane alit ring jagat. Punika tusing ngamet tuang dosa.
Nanging ngametuang warisan karmasane tusing dados gelis kalaksanayang. Pagi itu desa Panglipuran kembali hidup. Hujan yang tidak kunjung berhenti selama 2 minggu mendadak reda. Burung-burung bernyanyi lagi. Aroma dupa, bunga cempaka, dan kulit jeruk bali memenuhi udara. Di pelataran pura gunung, Ayu dan Pramana melangsungkan pawiwahan. Ayu mengenakan kebaya putih dengan kain songket emas, rambutnya disanggul tinggi dengan bunga kamboja. Pramana berdiri gagah, mengenakan udeng dan kamen kuning keemasan. Warga menatap mereka dengan diam penuh haru. Ida Sang Hyang Widi, nyuratang rasa punika, nenten wenten dosa ring rasa sanes suci, ucap Jero Mangku Sudiro saat memercikan tirta kedai mereka. Saat gong berbunyi 3 kali, kutukan itu pecah. Langit bersinar cerah dan dari pelinggi pura gunung muncul kilatan cahaya putih yang menyambar ke arah hutan lalu lenyap. Sore itu Ayu berdiri di gerbang desa. Ia menatap rumah-rumah bambu, pohon kamboja di sudut gang dan pura kecil tempat ia dulu hampir mati. Di belakangnya Pramana menggenggam tangannya. Aku sudah tidak bisa menjadi balian lagi di sini, bisik Ayu. Seorang wanita tua datang menggenggam tangan Ayu. Sudah nak, kamu sudah nyelametang desa puniki. Niki waktunya angkat karma. Dengan pakaian pengantin adat, Ayu dan Tubagus Pramana masuk ke mobil sederhana menuju Bandara Ngurah Rai menuju Bandung. Di kota Bandung, di tengah udara dingin dan rintik hujan, Ayu membuka sebuah tempat penyembuhan spiritual kecil. Pura Mungil berdiri di belakang rumah dengan Padmasana menghadap timur. Warga sekitar menyebutnya Pura Cahaya Rasa. Ia tetap menjadi balian, akan tetapi bukan untuk Panglipuran. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.